Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15, Penolakan Hubungan Beda Usia. Aku tidak mungkin berhubungan dengan wanita yang umurnya terpaut jauh dariku. Sir, cinta itu tidak pandang usia. Bisa datang pada siapa saja. Jika Anda terus menyangkal nanti Bu Adele diambil orang loh, apalagi dia masih muda. Kata Daniel lagi. Ya sudah kalau begitu, terima kasih atas waktumu. Chris segera mematikan ponselnya tanpa mendengar jawaban dari Daniel lagi. Pria itu segera mencari nomor Adelia dan segera menghubunginya. Dia ingin mengajak Adelia bertemu untuk berbicara dengan serius berdua. Tapi walau begitu, ponsel Adelia tidak bisa dihubungi karena pada saat itu Adelia sedang berdiri di sisi jalan. Saat hendak menghampiri mobilnya tiba-tiba dua orang penjamret menggunakan sepeda motor menghampirinya dan merampas ponsel yang dipegangnya. Adelia hanya bisa mematung di tempatnya dan memaki dalam hati. Begitulah resiko jika keluar malam hari, melayang sudah ponselnya. Keesokan harinya, Chris mengendarai mobilnya dengan cepat. Dia tidak akan menunda untuk menemui Adelia. Setelah berpikir semalaman, akhirnya pria itu memutuskan untuk menemui Adelia dan berbicara padanya. Dia bertindak demikian karena ponsel Adelia tidak bisa dihubungi sama sekali. Chris memarkirkan mobilnya saat tiba di rumah Adelia. Mobil Adelia masih terparkir di garasi dan dia percaya Adelia pasti masih ada di rumah. Chris berdiri di depan pagar rumah Adelia dan memencet bel yang ada, tapi 5 menit telah berlalu Adelia tidak juga keluar dari sana. Ini sudah siang, seharusnya Adelia sudah bangun. Apa mobil Adelia rusak dan wanita itu sudah berangkat bekerja menggunakan taksi? Chris segera kembali ke mobilnya dan merasa percuma dia menunggu di sana karena sepertinya Adelia tidak ada. Dia segera membawa mobilnya dengan cepat menuju ke tempat Adelia bekerja dan 1 jam kemudian, Chris tiba di sana, di ruko 2 lantai. Dia melangkah dengan cepat untuk mencari Adelia. Rasanya dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan wanita itu. Apa Adelia ada? Tanyanya tanpa basa-basi pada karyawan Adelia. Maaf Sir, Bu Adele cuti 2 hari. Jawab karyawan itu. Apa, kemana dia pergi? Tanyanya pula dengan tidak sabar. Maaf Sir, saya tidak tahu. Jawab karyawan Adelia. Chris menarik nafasnya dan terlihat kecewa. Padahal dia sangat ingin bertemu Adelia, tapi kemana perginya wanita itu? Dengan terpaksa dia keluar dari tempat itu dengan perasaan kecewa. Sedangkan saat itu, Adelia hanya memandangi jalanan dengan pikiran berkecamuk di kepalanya. Pagi sekali Sean sudah datang untuk menjemputnya dan mengajaknya pergi ke Bandung. Ponselnya hilang dan dia belum sempat membeli yang baru. Mungkin saat tiba di Bandung dia harus segera membeli ponsel baru. Sebelum berangkat, Adelia telah memberitahu karyawannya jika dia akan cuti 2 hari melalui telepon rumahnya. Selama di perjalanan Adelia hanya diam dan entah apa yang dia pikirkan. Hatinya dipenuhi tanda tanya dan rasanya dia sangat ingin bertanya pada kakaknya tapi dia malu. Sean sangat heran, ada apa dengan adiknya hari ini? Hanya diam selama di perjalanan dan sikap Adelia benar-benar tidak seperti biasanya. Del. Panggilan Sean membuyarkan lamunannya. Ya. Jawab Adelia dengan cepat. Ada apa denganmu? Tidak ada. Hei, sedari tadi kau diam saja dan kau bilang tidak ada, apa kau punya masalah? Katakan padaku jika ada. Ujar Sean lagi. Adelia melihat kakaknya sejenak tapi kemudian dia kembali melihat jalanan yang mereka lalui. Dia diam sesaat tapi kemudian dia mulai bertanya. Kak,
Bagaimana rasanya jatuh cinta? Tanyanya. Terdengar suara decitan ban mobil di aspal jalan karena Sean menghentikan laju mobilnya dengan mendadak saat mendengar pertanyaan adiknya itu. Tubuh Adelia terhuyung ke depan dan untungnya dia memakai sabuk pengaman. "Kak, apa kau sudah gila?" makinya. Suara klakson mobil di belakang mereka mulai berbunyi. Sedangkan pengendara di belakang mereka pun mulai memaki karena perbuatan Sean sangat berbahaya untuk pengendara lain. Untunglah tidak terjadi kecelakaan. Maaf, kakak hanya kaget mendengar pertanyaanmu," ujar Sean. "Kak, itu sangat berbahaya, kau bisa membunuh kita berdua," kata Adelia lagi dengan kesal. Sean kembali menjalankan mobilnya dan tadi itu dia benar-benar kaget karena mendengar pertanyaan adiknya. "Apa kau sedang jatuh cinta?" tanyanya. "Tidak, aku hanya ingin tahu saja," jawab Adelia beralasan. Sean melirik adiknya itu sejenak dan kembali fokus dengan jalanan. Mungkin ini alasan yang telah membuat adiknya terus berdiam diri sedari tadi. "Siapa pria itu?" tanyanya. "Pria mana?" Adelia balik bertanya. "Pria yang telah mencuri hatimu." "Tidak ada, mana mungkin aku menyukai pria menyebalkan itu." Sean langsung terkekeh, sudah dia duga. "Pria menyebalkan," ujarnya. Adelia langsung menutup mulutnya setelah menyadari dia salah bicara. Kenapa dia harus mengucapkan perkataan itu di depan kakaknya? "Jadi, seperti apa pria menyebalkan itu?" tanya Sean lagi. Adelia diam saja, enggan menjawab pertanyaan kakaknya. "Apa pria itu Robert?" Pasalnya Robert bercerita padanya jika dia mengajak adiknya makan siang. Siapa tahu Adelia mulai menyukai sahabatnya itu. "Bukan," jawab Adelia singkat. "Lalu, apa kau tidak menyukai Robert?" "Kak, aku menganggap Kak Robert seperti dirimu tidak lebih dan lagi pula kami baru 2 kali bertemu," ujarnya. "Begitu, jadi bisa kau beritahu kakak siapa pria menyebalkan itu?" tanya Sean penasaran. "Ah, dia hanya pria kaku dan menyebalkan. Setiap kami bertemu pasti ada saja yang kami debatkan," jawab Adelia cepat. Sean tersenyum, padahal dia berharap Robert dapat mengambil hati adiknya, tapi sepertinya sudah terlambat karena adiknya menyukai pria lain. "Lalu?" tanya Sean lagi penasaran. "Yah, aku sudah berkali-kali mengenalkan wanita cantik padanya, tapi dia selalu membuat wanita itu kabur. Ada saja alasannya, terlalu cerewetlah, terlalu pemalulah, aku sampai kesal dibuatnya. Setiap kali aku bertanya wanita seperti apa yang dia inginkan, pasti dia akan menjawab yang bertolak belakang denganku." Jelas Adelia penuh semangat. "Oh, jadi kau menyukai klienmu?" "Aku tidak menyukainya," bantah Adelia dengan cepat. Sean kembali terkekeh, dia tahu adiknya itu sedang menyangkal perasaannya. Adelia kembali memandangi jalanan dalam diam, begitu juga Sean, fokus membawa kendaraannya. "Kak," panggilnya. "Iya," jawab Sean. "Bagaimana menurut kakak jika kita berhubungan dengan orang yang lebih tua?" tanyanya. Sean memperhatikan adiknya itu, tapi kemudian pria itu meminggirkan mobilnya ke sisi jalan dan berhenti di sana. "Del, sangat wajar jika kau ingin berhubungan dengan pria yang lebih tua darimu. Lagi pula kau memang harus mencari pria dengan usia 3 atau 4 tahun lebih tua darimu." Adelia tersenyum mendengar perkataan kakaknya, 3 atau 4 tahun, bahkan usia Chris dengannya terpaut 11 tahun. Adelia memalingkan wajahnya kembali, apa sih yang dia pikirkan?
Chris belum tentu mau dengannya, apalagi pria itu tampak menerima wanita yang dia kenalkan kemarin. Kak, jika aku berhubungan dengan pria yang lebih tua, maksudku usia kami beda 11 tahun, bagaimana menurut kakak? Tanyanya. Sean menatap adiknya itu dengan serius. 11 tahun, bahkan usianya dengan adiknya itu hanya beda 5 tahun. 11 tahun, kau sudah gila? Adelia menatap wajah kakaknya yang tampak tidak senang mendengar pertanyaannya. Aku hanya bertanya, Kak, kenapa kau jadi serius begitu? Del, aku tidak akan pernah setuju kau menjalin hubungan dengan pria yang beda usianya sampai 11 tahun. Aku tidak mau punya adik ipar yang lebih tua dariku dan aku rasa Daddy dan Mommy juga tidak akan menyetujuinya. Ujar Sean. Begitu. Tanya Adelia dan di dalam hatinya merasa sedikit kecewa. Tentu saja, sebaiknya kau jangan menjalin hubungan dengan pria yang lebih tua dariku. Adelia diam saja, padahal dia cuma ingin melihat reaksi kakaknya dan sepertinya pria itu sangat marah. Ya sudah Kak, aku hanya bertanya saja. Sean mengusap kepala adiknya dengan lembut. Pria itu pun kembali menyalakan mesin mobilnya dan menjalankannya kembali. Dan selama di perjalanan, Adelia benar-benar hanya termenung saja memikirkan perasaannya. Siang itu Adelia duduk termenung di kantornya. Sejak kembali dari Bandung dia malas melakukan apapun. Adelia malas kembali ke rumahnya. Dia lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya. Entah kenapa tapi dia memang sedang malas saja. Terdengar suara pintu ruangannya diketuk dari luar sana. Masuk. Perintahnya dengan malas. Pintu itu terbuka dan tampak asistennya masuk ke dalam. Bu Adele, ada yang mau bertemu. Kata asistennya itu. Siapa? Mr. Chris. Adelia langsung bangkit berdiri. Buat apa pria itu datang mencarinya? Padahal dia memang sedang menghindari pria itu karena dia belum siap bertemu dengan Chris. Begitu kembali dari Bandung, karyawannya mengatakan jika Chris mencarinya berkali-kali. Dan dia sedang berusaha untuk tidak menemui pria itu sebelum perasaannya semakin dalam untuk pria tua itu. Katakan aku tidak ada. Katanya. Tapi Bu, aku sudah bilang kalau Bu Adele ada di sini. Jawab asistennya. Ya ampun Ran, katakan saja aku sibuk atau apalah, kau bisakah mengatakan alasan lainnya? Kata Adelia lagi. Asistennya itu menatapnya dengan heran, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menjalankan perintah bosnya itu. Baiklah Bu. Rani segera keluar untuk menemui Chris di luar sana. Maaf Mr. Chris, Bu Adele sedang sibuk. Chris hanya melihat asisten Adelia dengan malas. Dia tahu asisten Adelia itu sedang berbohong. Katakan padanya ada yang ingin aku bicarakan. Tapi Mr. Hei, aku ini klien di sini, beraninya mengabaikan aku. Kata Chris dengan kesal. Rani menelan ludahnya, dia sendiri tidak tahu kenapa bosnya itu tidak mau menemui pria itu. Baiklah, aku akan memanggilnya, tolong Mister jangan marah dan tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, asisten Adelia kembali melangkah ke ruangan bosnya. Chris memperhatikan kepergian wanita itu dan di dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa Adelia tidak mau menemuinya? Apa wanita itu marah padanya, tapi apa kesalahannya? Rani kembali ke dalam ruangan bosnya dan di dalam sana tampak bosnya itu sedang mondar-mandir di dalam ruangannya. Wajahnya tampak gelisah dan penuh dengan tanda tanya. Apa Chris sudah pergi? Bu Adele, Mr. Chris bilang ada hal penting yang mau dia bicarakan. Adelia melotot tidak percaya, bagaimana ini? Apa kau sudah mengatakan padanya jika aku sedang sibuk?
Tanyanya. Sudah Bu, tapi Mr. Chris malah marah. Sepertinya memang ada yang hendak dia bicarakan. Ujar asistennya. Adelia menggigit bibirnya, apa yang harus dia lakukan? Dia takut saat melihat pria itu dia tidak bisa membendung perasaannya. Adelia kembali mondar-mandir tidak jelas. Berpikir apa yang ingin Chris katakan, apa dia kurang puas dengan wanita kemarin dan meminta ganti lagi? Adelia benar-benar merasa frustasi, seharusnya dia tidak datang ke kantor hari ini. Bu Adele. Panggil asistennya dengan heran. Ada apa dengan bosnya? Kenapa tidak mau menemui kliennya? Baru kali ini bosnya bersikap seperti itu. Ran, apa ada pintu belakang? Tanyanya. Tidak ada, di sini mana ada pintu belakang. Asistennya semakin heran dibuatnya. Oh Tuhan, aku sangat butuh pintu belakang untuk kabur. Ujarnya frustasi. Kenapa kau ingin kabur? Seorang pria langsung masuk ke dalam dan menanyakan itu. Adelia terbelalak melihat kedatangan Chris, habislah sudah. Setelah kepergian asisten Adelia, Chris merasa sangat kesal karena harus kembali menunggu lama. Pria itu bangkit berdiri, berjalan ke arah ruangan Adelia. Saat Chris berdiri di depan pintu dan telah membuka pintu itu sedikit samar-samar dia mendengar pembicaraan Adelia dan asistennya yang mengatakan jika dia ingin kabur. Memangnya kesalahan apa yang telah diperbuatnya sampai Adelia mau kabur dirinya? Dengan perasaan kesal Chris masuk ke dalam dan melotot pada Adelia. Kenapa kau ingin kabur? Tanyanya. Tampak Adelia begitu kaget saat melihat kedatangannya. Kenapa kau tidak mau menemuiku? Tanya Chris kesal. Maaf Chris, aku sedang sibuk. Dustanya. Sibuk mencari jalan untuk melarikan diri dariku? Tanya Chris pula. Adelia menundukkan kepalanya tidak berani menatap pria itu. Maaf Bu. Aku pamit ya. Pinta asistennya. Jangan. Adelia ingin mencegah asistennya tapi wanita itu sudah berlalu pergi keluar dari ruangan itu. Adelia melihat Chris sejenak kemudian dia memalingkan wajahnya. Dia tidak sanggup melihat Chris terlalu lama dan rasanya dia ingin melompat ke dalam pelukan Chris untuk menciumi bibirnya. Chris berdiri di sana, menatap Adelia dengan tajam sedangkan Adelia tampak selalu membuang pandangannya dan tidak mau melihatnya. Hal itu membuatnya semakin kesal padahal wanita cantik itulah yang telah mencuri hatinya. Chris, ada apa kau mencariku? Adelia berusaha terlihat senormal mungkin di hadapan Chris. Chris segera melangkah menghampiri Adelia dan bertanya. Kemana saja selama 2 hari ini? Ke Bandung. Kenapa ponselmu tidak bisa aku hubungi? Maaf, ponselku hilang. Apa kau kurang suka dengan wanita kemarin? Tanyanya. Sangat tidak suka. Jawab Chris dengan cepat. Kenapa? Apa dia kurang cantik? Apa dia cerewet? Atau wanita itu kurang modis untukmu? Tanya Adelia lagi. Tidak, bukan seperti itu. Lalu, bukankah kau sudah menerimanya? Aku lihat kemarin dia menggandeng tanganmu dan kau diam saja. Chris menarik nafasnya sejenak dan mendekati Adelia kembali. Pria itu segera menarik Adelia ke dalam pelukannya. Adelia begitu kaget dan mematung di dalam pelukan Chris. Inilah yang sangat ingin dia hindari. Dia takut tidak bisa membendung perasaannya. Wanita itu sangat cantik, terlihat dewasa, tidak cerewet dan juga modis. Lalu, Adelia berusaha menahan hatinya. Aku tidak mau dengannya, tapi aku hanya mau denganmu. Bersambung.